Selamat pagi semua anak-anak hebat Sekolah Kristen Terang Bangsa, anak-anak dari SD sampai SMA, bahkan ada PKBM semuanya yang ada di rumah, juga Miss Dancer yang menyaksikan devotion pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersukacita pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami kembali devotion pagi hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengawali devotion kami pagi hari ini. Kami mau bernyanyi, mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap devotion pagi hari ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini mengatakan Tuhan adalah kekuatanku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari yang di rumah semua bertepuk tangan, nyanyikan pujian ini dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oke, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Naikkan pujian ini mengatakan berkat kemurahan Tuhan. Kita ada saat ini, kita hidup hari ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Amin anak-anak semuanya. Saya punya kesaksian di lagu ini luar biasa. Saya beberapa tahun yang lalu ada salah satu murid yang saya tangani sampai dia meninggalkan dunia ini. Satu pujian ini memberkati saya.
di mana dia pengen sekali sekolah, bahkan dia termasuk anak yang pinter. Dan dengan kehendak Tuhan berkehendak lain, dia harus pulang ke rumah Bapa di surga. Dan pujian ini mengingatkan saya bahwa kita saat ini ada, kita hidup hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Bersyukur setiap waktu yang Tuhan berikan, bersyukur setiap nafas yang Tuhan berikan. Anak-anak tahu semuanya, murid yang saya tanganin ini berapa tahun yang lalu, dia sangat sekali, pengen sekali bersekolah. Ketika dia di rumah sakit, dia dibantu oleh alat-alat yang ada di rumah sakit untuk bisa bernafas. Itu luar biasa. Tapi dia sebelum meninggalkan dunia ini, saya sempat bicara di telinganya bahwa Tuhan Yesus lebih mengasihinya. Pujian ini mengingatkan saya kembali bahwa begitu luar biasanya Tuhan memberkati setiap kita. Dan akan pujian ini dengan segenap hati kita dimanapun kita berada saat ini. Kalau murid Miss hari ini sudah bersama Bapa di surga, kita yang masih hidup, kita terus berikan yang terbaik buat Tuhan. Gunakan waktu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Bahkan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Naikkan pujian ini bersama-sama dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini.
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom, kembali bersama dengan anak-anak siswa, siswi dari SD, SMP, dan SMA Terang Bangsa. Saat ini saya, Pendeta Samuel Basri, ingin mengajak bersama-sama untuk kalian untuk merenungkan beberapa menit ke depan. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersama-sama Tuhan untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara kepada anak-anak kami, sementara kami membaca, merenungkan, dan mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidup kami masing-masing akan mengajari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini saya diberi kesempatan untuk berbicara mengenai bertumbuh di dalam Kristus. Ketika kita berbicara mengenai tentang pertumbuhan, maka kita ingat ketika kita ada di dalam tanaman ya, ketika kita belajar bagaimana menanam, ada jenis-jenis tanaman yang normal, ditabur kemudian bertumbuh sedemikian rupa. Tetapi ada jenis yang di dalam Alkitab untuk bertumbuh tidak sebagaimana biasanya. Di dalam Alkitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 berkata demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, ada jenis tanaman yang disebut adalah pohon korma. Pohon korma itu tidak sama seperti ketika kita misalnya menanam akan benih jagung misalnya. Benih jagung sedemikian rupa ditaruh di dalam tanah, media tanah, itu bisa media di dalam pot atau apapun, maka bisa bertumbuh demikian rupa dan kita bisa mengikuti akan pertumbuhannya. Tetapi akan jenis daripada benih dalam pohon korma itu berbeda dalam pertumbuhannya. Orang-orang di Timur Tengah biasanya akan menanam benih korma ini, dia akan gali sedemikian rupa akan tanah itu, kemudian ditaruh akan benih itu, kemudian menarik. Di atasnya ditaruh adalah batu. Nah, apa yang terjadi ketika benih itu mulai muncul, tumbuh, maka di atasnya ada batu ya. Dan apa yang dilakukan maka ketika bertumbuh, kan mentok gitu ya. Karena ada di atasnya adalah penghalang itu, ada batunya. Maka apa yang terjadi? Akar itu begitu dalam terlebih dahulu, masuk ke dalamannya, sampai dia menemukan akan itu bisa kelembapan akan air di dalam akan tanah itu, baru setelah itu akar itu akan begitu kuat, menyerap akan air itu ya, kemudian baru dia akan tumbuh semikian rupa, naik ke atas dan apa? Membongkar akan batu yang di atasnya. Dan apa yang terjadi? Pohon korma itu akan ratusan tahun akan begitu bertumbuh untuk apa? Mendapatkan akan hasil daripada buah korma itu. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan juga sama. Ada yang normal-normal biasa ya, tetapi ada pertumbuhan yang begitu problem, menghadapi pergumulan. Ada anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga yang broken gitu ya. Ada keluarga yang bertumbuh dalam kehidupan yang secara finansial mungkin mengalami kesulitan. Tetapi kita terlahir tidak bisa punya pilihan. Saya tidak bisa memilih dari keluarga yang konglomerat misalnya. Saya tidak punya pilihan untuk menjadi keluarga di Eropa misalnya. Saya dilahirkan dari keluarga di Indonesia, ayah saya seorang Bugis, ibu saya dan di Jawa ini. Kemudian saya bertumbuh dengan di mana orang tua saya meninggal pada waktu saya masih kanak-kanak. Saya nggak ada punya pilihan.
Tetapi saya harus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam hidup kalian juga sama. Kita bisa bertumbuh dari berbagai macam-macam kehidupan. Tetapi yang menarik adalah mesti kalian harus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 1. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang keempat berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam kehidupan kekristenan, kalau kalian bertumbuh di dalam Tuhan, ada istilah namanya paradok. Paradok itu kebalikannya. Orang Kristen mesti harus mengerti bahwa kadang-kadang kita bertumbuh dengan cara paradok. Ya, kebalikannya. Yang biasa adalah orang itu berbahagia ketika mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan. Orang itu juara, dia bisa bersuka cita. Mungkin kalian dapat hadiah HP baru misalnya, wah sukacita. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan, ketika kita bertumbuh tidak selalu seperti itu. Memang menyenangkan, bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bisa sukacita dalam Tuhan, karena kita keluarga yang utuh, kita keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi di dalam hidup di dalam Tuhan, dikatakan kadang kebalikannya. Firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu berjumpa, bukan jatuh, dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya tidak tahu dengan kalian saat ini, kalian sedang dalam pergumulan apa. Tetapi kitab Yakobus mengajar kepada kalian, kita semuanya, ketika kita ketemu dengan problem, ketika kita ketemu dengan sebuah pergumulan, kita ketemu dengan sebuah keterbatasan, firman Tuhan berkata, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, nggak gampang kan ya. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang lain, lebih berkat memberi daripada menerima. Yang normal itu, wah aku dapat berkat ketika saya dapatkan sesuatu. Tetapi di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, lebih berkat memberi daripada menerima. Itu paradok. Itu hal yang kebalikannya. Kalau kalian membaca di dalam kitab Habakuk pasal yang terakhir dikatakan, sekalipun pohon zaitun tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon ara mengecewakan, tetapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Itu paradok. Mengapa? Sebab bagaimana bisa bersuka cita ketika panen tidak berhasil, ketika bahkan dikatakan kambing domba keluar dari kandang. Bagaimana bisa bersuka cita? Orang yang normal pasti akan apa? Mengalami kekecewaan. Tetapi di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika kita ketemu dengan problem, ketika ketemu dengan keterbatasan, dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saya nggak tahu, saya dengan kalian, saya pernah ketemu dengan seorang pemuda, dan dia ketemu dengan saya, dia sharing, wah Pak selama seminggu saya masuk di dalam apa? Di dalam kamar, saya nggak keluar. Saya mengurung diri, saya tanya mengapa? Dia menjawab, karena saya sedang diputus pacar katanya. Wah ada orang yang berkata, yang lain saya orang tua, Pak anak saya selama sebulan ada di dalam ruang kamar dan tidak keluar. Ngapa? Karena diputus pacar. Ya saya pikir, bagaimana kalau saya ketemu dengan dia, saya ngomong dengan dia. Seandainya kamu diputus pacar sekalipun, gunakanlah Yakobus pasal 1 ayat 2. Anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Bagaimana Pak prakteknya, caranya? Ya undanglah teman-temanmu di MPP, di Komsel, undanglah akan teman-temanmu, kemudian pestalah, pesta apa? Mungkin pesta es krim misalnya. Mungkin kalian bisa mengajak ke tempat, mungkin angkringan atau kafe atau apapun. Katakan, mari kita akan berpesta hari ini, aku akan bersuka cita. Mengapa ditanya? Jawabnya, ya aku sedang mungkin diputus pacar, aku mungkin sedang dalam pergumulan,
dengan yang lain. Itu kalian sedang menghidupi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Alkitab mengajar kepada kita masing-masing supaya kita menjagai hati kita. Ya. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah akan apa? Memancar kehidupan. Kalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa bertumbuh dalam situasi normal yang indah, yang semua diberkati di dalam Tuhan. Saya rasa kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ada jenis-jenis tertentu, ada suasana-suasana tertentu di mana kita, kalian, dan saya kadang dibawa oleh Tuhan dalam suasana yang mungkin bukan pilihan kita. Tetapi respon kita yang benar adalah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bisakah kita menjaga hati kita dengan tetap sukacita di dalam Tuhan? Di dalam kitab Habakuk itu adalah sebuah ekspresi iman. Ya. Bagaimana kita bertumbuh di dalam iman kita? Justru ketika kita sedang dalam pergumulan. Alkitab berkata itu ujian. Itu adalah membuat kita mengalami ketekunan. Pertumbuhan kita di dalam Tuhan bisa pada waktu kita dalam kondisi yang normal-normal. Tetapi di dalam Tuhan kita juga bisa bertumbuh dalam suasana-suasana yang mungkin itu bukan pilihan kita. Pada pagi ini atau saat ini saya mendorong untuk kalian mari bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam suasana apapun. Ya. Firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, kata Tuhan, Tuhan akan beri jalan keluar. Di dalam kehidupan kita, saya mendapatkan kebenaran Tuhan selalu ada dalam suasana apapun. Mungkin kalian pernah mendengar akan kisah atau membaca kisah mengenai murid-murid yang sedang terhempas dalam angin badai, di mana? Di Danau Tiberias. Mengalami kegoncangan yang luar biasa. Tetapi kalau kalian melihat kitab Matius menulis akan kisah itu. Markus juga menulis kisah itu. Dan Yohanes juga menulis kisah itu. Tetapi kita akan melihat 3 kitab Injil itu menulis itu. Ada sesuatu yang luar biasa. Justru di tengah badai, di tengah situasi yang sulit, yang tergoncang. Kitab Markus berkata, dari jauh Tuhan melihat, memandang. Ya. Di tengah situasi badai itu, kita membaca bahwa Petrus bisa berjalan di atas air. Di tengah badai itu, Tuhan ternyata dari jauh menghampirinya. Dan kitab Yohanes berkata ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, maka seketika itu mereka sampai ke tempat yang dituju. Pada saat ini saya mau sampaikan pada kalian semuanya, bertumbuhlah di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun. Dan kitab Yakub berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Artinya apa? Kalian bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita merespon dengan benar, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri sendiri, bahkan bukan menyalahkan Tuhan. Tetapi seperti gimana Daud, dia mencari Tuhan dan Daud dapat mengambil kembali. Saya berharap kalian bertumbuh dalam Tuhan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, di sanalah Tuhan ada dalam segala situasi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Biarlah renungan firman Tuhan pagi ini kami diingat kembali, di-refresh kembali bahwa ada Tuhan dalam suasana apapun. Ada Tuhan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Dan kami meresponi itu sebagai sukacita sebab kami sedang bertumbuh dalam ketekunan dan bertumbuh di dalam kemurahan Tuhan. Ada Tuhan dalam setiap situasi. Ada mujizat di tengah-tengah kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami akan bertumbuh. Grow in Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.